Halo semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai etika keilmuan. Kelompok 8 beranggotakan 1. Ananta Satria Ramadan, 2. Ilham Saputro, 3. Julius Kurniawan. Pendahuluan. Ilmu pengetahuan merupakan alat bagi manusia yang diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dengan ilmu dapat diciptakan suasana yang lebih baik, dan dengan demikian melalui ilmulah manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Meskipun dalam perkembangannya kemajuan ilmu pengetahuan tidak selalu mesejahterakan manusia, tetapi banyak pula keburukan bahkan penderitaan yang dialami oleh manusia sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam filsafat juga memiliki konsep pemikiran baik dan buruk yang dikenal dengan nama etika, yakni aturan untuk membedakan baik dan buruk suatu ilmu, dan etika adalah sumber pengetahuan yang diharapkan dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku menyimpang di kalangan masyarakat. Untuk itu, peran ilmu sangat dibutuhkan sebagai sumber moralitas dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Etika. Etika secara etimologi berasal dari kata etos yang berarti adat, kebiasaan, atau susila. Dalam filsafat, etika membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kaitan antara baik dan buruk. Baik dan buruk adalah suatu penilaian atas apa yang bisa dilihat dan dirasakan sebagai perbuatan dan tingkah laku. Sedangkan untuk hal-hal yang menyangkut aspek motif dan watak sulit dinilai. Secara garis besar, ada dua macam etika, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Lalu, etika secara terminologi. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Menurut Sunoto, tahun 1982, etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Etika normatif. Etika normatif sudah memberi penilaian yang baik dan yang buruk, yang harus dikerjakan atau yang tidak. Etika normatif itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika umum yang membicarakan prinsip-prinsip umum seperti apakah nilai motivasi suatu perbuatan, suara hati, dan lain-lain. Sedangkan etika khusus adalah pelaksanaan prinsip-prinsip umum seperti etika pergaulan, etika dalam pekerjaan, dan lain-lain. Moral. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, jamaknya mores, yang artinya adat atau cara hidup. Moral dan etika mempunyai kemiripan arti, namun dalam penilaian sehari-hari terdapat sedikit perbedaan. Moral dan moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Moral menurut Franz Magnus Suseno tahun 1987 membedakan ajaran moral dan etika. Ajaran moral adalah ajaran wejangan, khotbah, peraturan lisan, atau tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Etika adalah ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral, tetapi filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Menurut Surajio tahun 2010, norma adalah alat tukang kayu atau tukang batu yang berupa segitiga yang berarti ukuran, yang kemudian dalam perkembangannya diartikan garis pengarah atau suatu peraturan. Jenis-jenis norma. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma keasusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan atau interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Kesusilaan. Menurut Leibniz, kesusilaan adalah suatu menjadi yang terjadi dalam jiwa.
Menurut Harun Hadiwijono tahun 1990, segala perbuatan kehendak kita sejak semula telah ada. Apa yang benar-benar kita kehendaki telah terkandung sebagai benih di dalam nafsu alamiah yang gelap. Akibat pandangan itu, orang hanya dapat berbicara tentang kehendak baik dan jahat. Problematika ilmu pengetahuan. Penerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan mempunyai pengaruh pada proses perkembangan lebih lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmuwan harus mempertimbangkan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum dan kepentingan generasi yang akan datang. Tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut juga tentang hal-hal yang akan dan telah diakibatkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tanggung jawab etis bukan hanya implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia, tetapi juga harus menyadari apa yang seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan dalam berbagai hubungannya dengan manusia, alam, dan Sang Pencipta. Van Melsen berpendapat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghambat ataupun meningkatkan keberadaban manusia tergantung pada manusianya itu sendiri, karena dilakukan oleh manusia dan untuk manusia dalam kebudayaannya. Ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Menurut Joseph Situmorang, bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan ilmiah yang mendorong terjadinya otonomi ilmu pengetahuan. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan untuk menentukan diri sendiri. Dan yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis, atau yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Ilmu bebas nilai itu bersifat universal, yaitu tidak memihak pada suatu pihak tertentu berdasar kaidah ilmiah untuk mencapai kebenaran ilmiah yang objektif dan rasional, tidak terikat agama, moral, budaya, sosial, ekonomi, ataupun politik. Menolak campur tangan faktor-faktor eksternal, tidak dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai di luar ilmu pengetahuan. Weber adalah seorang tokoh sosiolog menyatakan bahwa ilmu sosial harus bebas nilai. Tetapi ia juga mengatakan bahwa ilmu-ilmu sosial harus menjadi nilai yang relevan. Weber tidak yakin ketika para ilmuwan sosial melakukan aktivitasnya, seperti mengajar atau menulis mengenai bidang sosial itu. Mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Nilai-nilai itu harus diimplikasikan ke dalam bagian praktis ilmu sosial jika praktik itu mengandung tujuan rasional. Ilmu yang tidak bebas nilai atau value bound memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, kepentingan-kepentingan baik politis, ekonomis, sosial, religius, ekologis, dan sebagainya. Menurut Jürgen Habermas, membedakan ilmu menjadi 3 macam, sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing. Pengetahuan yang pertama berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan-kepentingan manusia. Pengetahuan yang kedua berlawanan dengan pengetahuan yang pertama, karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya, memperlancar hubungan sosial.
Pengetahuan yang ketiga, teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Sadar diri amat dipentingkan di sini. Pendekatan ontologi. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Dalam kaitannya dengan ilmu, landasan ontologi mempertanyakan tentang objek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan objek tadi dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, dan mengindra, yang membutuhkan pengetah. Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelaah. Keilmuannya hanya pada daerah-daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Objek penelaahan yang berada dalam batasan pra-pengalaman dan pasca-pengalaman diserahkan kepada pengetahuan lain. Dalam kaitannya dengan kaidah moral, objek penelaahan, kegiatan keilmuan tidak boleh melakukan upaya yang bersifat mengubah kodrat manusia, merendahkan martabat manusia, dan mencampuri masalah kehidupan serta bersifat netral terhadap nilai-nilai yang bersifat dogmatik. Pendekatan epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, dalam kaitannya dengan ilmu, landasan epistemologi mempertanyakan bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu, bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapat pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran itu sendiri, apakah kriterianya, cara atau teknik atau sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Dalam kaitannya dengan moral, dalam proses kegiatan keilmuan, setiap upaya ilmiah harus ditujukan untuk menemukan kebenaran yang dilakukan dengan penuh kejujuran, tanpa mempunyai kepentingan langsung tertentu, dan hak hidup yang berdasarkan kekuatan argumentasi secara individual. Jadi, ilmu merupakan sikap hidup untuk mencintai kebenaran dan membenci kebohongan. Pendekatan aksiologi. Aksiologi adalah cabang yang mempelajari tentang nilai secara umum. Jujun S. Surya Sumantri berpendapat, sebagai landasan ilmu, aksiologi mempertanyakan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasional metode ilmiah dengan norma moral atau profesional? Pada dasarnya, ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Sikap dan tanggung jawab ilmuwan. Ilmu adalah suatu cara berpikir tertentu mengenai suatu objek dengan pendekatan yang khas, sehingga menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Dalam arti bahwa sistem dan struktur ilmu itu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang bersifat kritis, rasional, dan logis, objektif, dan terbuka. Namun, yang juga tidak kalah penting adalah apakah pengembangan pengetahuan ilmiah itu membawa dampak positif dan baik bagi manusia atau sebaiknya justru membawa keburukan. Oleh karena itu, penting sekali sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Dan di sini letak moralitas dari seorang ilmuwan dalam pengembangan ilmu. Baik itu menyangkut tanggung jawabnya terhadap tata alamiah, terhadap manusia maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah menurut Abbas Hamami adalah sebagai berikut. Tidak adanya rasa pamrih, yaitu suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif. Bersikap selektif, yang menyangkut cara pengambilan kesimpulan yang beragam, macam-macam metodologi dan lain-lain. Adanya rasa percaya yang layak, baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Adanya sikap yang berdasarkan pada suatu kepercayaan dan dengan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. Selalu tidak merasa puas dengan hasil penelitiannya, sehingga selalu ada dorongan untuk melakukan riset dalam hidupnya.
memiliki sikap etis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kebahagiaan manusia dan untuk pembangunan bangsa dan negara. TAP MPR RI nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai agama dan budaya. Tanggung jawab ilmuwan. Ilmu merupakan hasil karya perseorangan yang dikomunikasikan dan dikaji secara terbuka oleh masyarakat. Sekiranya hasil karya itu memenuhi syarat-syarat keilmuan, maka dia diterima sebagai bagian dari kumpulan ilmu pengetahuan dan digunakan oleh masyarakat tersebut. Dengan perkataan lain, penciptaan ilmu bersifat individual, namun komunikasi dan penggunaan ilmu adalah bersifat sosial. Peranan individu inilah yang bersifat dominan dalam kemajuan ilmu yang dapat mengubah wajah peradaban. Kreativitas individu yang didukung oleh sistem komunikasi sosial yang bersifat terbuka menjadi proses pengembangan ilmu berjalan secara efektif. Maka jelaslah seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Bentuk tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab sosial. Implikasi penting dari tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah bahwa setiap pencarian dan penemuan kebenaran secara ilmiah harus disertai dengan landasan etis yang utuh. Proses pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah harus dilandasi etika, merupakan kategori moral yang menjadi dasar sikap etis seorang ilmuwan. Ilmuwan bukan saja sebagai penganalisis materi tersebut, tetapi juga harus memiliki moral yang baik. Tanggung jawab etika. Di bidang etika, tanggung jawab ilmuwan bukan lagi hanya memberikan informasi, namun juga memberikan contoh bagaimana bersifat objektif, terbuka, menerima kritikan, menerima pendapat orang lain, kukuh pada pendirian yang dianggap benar dan berani mengakui kesalahan. Tugas ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin, berdasarkan rasionalitas dan metodologis yang tepat. Secara moral, seorang ilmuwan tidak akan membiarkan hasil penelitiannya digunakan untuk tujuan melanggar asas-asas kemanusiaan. Tanggung jawab keteladanan. Ilmu dan ilmuwan bukan saja mengandaikan kebenaran keilmuan sebatas sebuah jalan pemikiran dengan pesona logika dan ketajaman analisisnya, namun juga bertanggung jawab menunjukkan atau mempraktikkan kebenaran keilmuannya di dalam kehidupan sosialnya yang luas dan mendalam. Ilmu bukan hanya menyajikan suatu kebenaran informasi, namun memberikan keteladanan hidup yang ditunjukkan oleh ilmuannya. Ilmu harus berdiri di depan kebenaran keilmuannya selaku prototipe kebenaran yang sesungguhnya. Juga berada di belakang kebenaran keilmuannya untuk menunjukkan tanggung jawabnya atas segala akibat sosial maupun ekologis yang disebabkan oleh ilmu itu sendiri. Sikap tanpa pamrih. Sikap tanpa pamrih berhubungan dengan kepentingan hati nurani manusia dalam tugas keilmuannya. Maksudnya, sikap tanpa pamrih menunjuk pada keteguhan batin atau hati yang tanpa tergoda dengan imbalan apapun untuk memperjuangkan kebenaran keilmuannya, baik dalam rangka kepentingan teori maupun praktis. Intinya, ilmuwan harus terbuka pada imbauan dan seruan hati atau batin untuk terus mengkritik dan membenahi diri dalam rangka mengatasi berbagai kekurangan serta penyimpangan dalam kegiatan keilmuan. Salah satu aspek di mana hal itu pasti adalah sifat kritik diri dan menahan diri. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya.